Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ismail, siswa kelas 10 SMA Islam Kreatif Cianjur, akan membahas materi tentang pelajaran ekonomi di kelas 10 SMA Islam Kreatif Cianjur. Saya akan memulai menjelaskan tentang konsep ilmu ekonomi. Dapat 3 kategori dalam ilmu ekonomi, yaitu 1. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis yang mendeskripsikan kenyataan suatu kondisi dan persoalan ekonomi. Sama 2. Ilmu ekonomi teori adalah analisis yang menjelaskan mengenai definisi, hubungan, sebab, akibat, dan cara kerja sistem perekonomian. Ketiga, ilmu ekonomi terapan adalah analisis teori ekonomi untuk diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi melalui kebijakan ekonomi. Sedangkan berdasarkan fokus kajiannya, ilmu ekonomi teori juga dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari ekonomi secara luas, nasional atau internasional. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari hal-hal yang tingkatnya kecil. 3. Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan dengan cara yang sesuai ajaran agama Islam, yang akan selalu mengacu pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Secara sederhana, ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dari sumber daya yang terbatas. Kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bertahan hidup layak dan menaikkan taraf hidupnya. Sedangkan keinginan dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak harus dipenuhi oleh seseorang, di mana tanpa hal tersebut sebenarnya ia masih dapat hidup layak. Setiap kebutuhan akan menimbulkan pilihan-pilihan tertentu yang merupakan akibat dari adanya masalah kelangkaan. Kelangkaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya 1. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, ketersediaan minyak bumi dan batu bara di alam itu terbatas. Sementara manusia yang masih bergantung pada dua sumber daya alam ini untuk memenuhi kebutuhannya dan aktivitas sehari-hari, dari mulaikan produksi, distribusi maupun konsumsi. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor utama untuk memproduksi barang atau jasa. Namun terkadang kurangnya tenaga kerja membuat jumlah produksi barang atau jasa tidak optimal dan tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Terus ketiga, ilmu pengetahuan manusia. Kurangnya ilmu pengetahuan dapat menghambat proses memproduksi dan pengoptimalan dari manfaat yang seharusnya dapat diambil, baik dari alam maupun sumber daya manusia. Dari pengertian tentang kebutuhan dan keinginan akan ditemukan adanya ketimpangan dari antara jumlah
kebutuhan dan alat pemenuhan dari kebutuhan akan kebutuhan. Kondisi yang menunjukkan ketika manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi semua kebutuhannya disebut kelangkaan. Ilmu ekonomi memberikan solusi untuk mengatasi berbagai masalah kelangkaan tersebut dengan antara lain: 1. Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan yang dilakukan untuk berdasarkan pertimbangan tertentu ketika memutuskan dan memilih suatu hal yang paling menguntungkan. 2. Tindakan ekonomi irasional adalah tindakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan beberapa faktor seperti keuntungan, prioritas, dan pertimbangan lainnya. Tindakan ekonomi rasional akan menentukan prioritas yang dapat meminimalkan biaya atau harga dan dapat memberikan keuntungan benefit. Tindakan ekonomi rasional akan menentukan prioritas yang dapat meminimalkan prioritas adalah mendahulukan dan mengutamakan daripada yang lain. Ketika menyusun skala prioritas, terdapat hal-hal yang mesti diperhatikan, yaitu 1. Kemampuan finansial tingkat pendapatan, yaitu ketika menyusun kebutuhan atau menentukan keinginan, hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan dan pendapatan. 2. Status sosial, kedudukan secara sosial. Secara sosiologis, individu yang berada pada posisi sosial tertentu yang ditentukan berdasarkan profesi dan kelas sosial. Perbedaan profesi ini akan memengaruhi cara individu menentukan prioritas kebutuhannya. 3. Lingkungan dalam hal ini. Lingkungan dipahami sebagai lingkungan sosial dan fisik alam yang dapat mempengaruhi cara individu menyusun dan menentukan prioritas. Ketika upaya memenuhi kebutuhan dan melakukan tindakan ekonomi dilakukan, terutama tindakan rasional, terdapat beberapa pertimbangan yang akan dilakukan. Berbagai pertimbangan tersebut dipengaruhi oleh kecakapan dan pengetahuan. Dalam hal ini, literasi keuangan berupaya untuk mengatasi berbagai masalah terkait aktivitas ekonomi yang beresiko dan tidak jelas. Literasi keuangan dan kecakapan dan kemampuan untuk menentukan keputusan yang efektif dan bijaksana terkait penggunaan dan pengelolaan keuangan. Ketika upaya memenuhi kebutuhan dengan melakukan aktivitas ekonomi, literasi keuangan sangat dibutuhkan. Literasi keuangan mencakup cara pengelola uang dengan bijaksana. Literasi keuangan memberikan pengetahuan agar kita mampu memutuskan pilihan yang paling baik dan menguntungkan selanjut tentang Dua, kegiatan ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, membutuhkan pihak lain yang menyediakan baik berupa barang ataupun jasa. Barang atau jasa diproduksi oleh produsen dan didistribusikan oleh distributor. Sementara manusia yang menikmati barang atau jasa adalah konsumen. Pengkategorian tersebut berdasarkan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Terdapat 3 kegiatan ekonomi, yaitu 1. Produksi adalah usaha yang menambah nilai guna suatu barang atau jasa. 2. Didistribusikan adalah usaha untuk menyalurkan dan mendistribusikan barang dan jasa hingga ke konsumen.
3. Konsumsi adalah usaha untuk menghabiskan dan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. 3. Pasar dan terbentuknya harga pasar. Dengan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan sumber daya yang terbatas, maka muncullah konsep permintaan dan penawaran akan pemenuhan barang dan jasa yang berujung pada munculnya konsep tentang harga. Pada dasarnya, harga terbentuk dari proses kesepakatan antara penjual dan pembeli atas barang atau jasa dengan jumlah tertentu dan tingkat harga tertentu. Secara sederhana, keseimbangan harga bisa digambarkan sebagai titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. 1. Permintaan demand. Setiap orang tentu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Biasanya orang akan melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhannya dan keinginannya tersebut. Keinginan seseorang untuk mendapat sejumlah barang atau jasa inilah yang disebut permintaan. Permintaan demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh seseorang pada berbagai tingkat harga atau waktu tertentu. Adapun hal-hal yang dapat memengaruhi permintaan di luar harga barang itu sendiri atau sebagai berikut. 1. Harga barang-barang lain. Harga barang-barang lain dapat memengaruhi permintaan dari suatu barang. Barang lain yang dimaksud dengan berupa harga barang substitusi dan harga barang pelengkap komplementer. Harga barang substitusi dapat memengaruhi permintaan. 2. Pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam memengaruhi permintaan. Saat pendapatan masyarakat cenderung rendah, maka permintaannya akan cenderung menurun, pula sebaliknya. 3. Selera masyarakat. Selera masyarakat juga dapat memengaruhi secara langsung permintaan suatu barang atau jasa. Ekspektasi di masa depan. Ekspektasi di masa depan ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk memprediksi naik atau turunnya harga suatu barang di masa depan. 2. Penawaran atau supply. Pada dasarnya, penawaran merupakan teori yang membahas hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga barang itu sendiri. Teori penawaran juga menggunakan hukum ceteris paribus, yang berarti faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Pada teori penawaran terdapat hukum yang menyebutkan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penawaran di luar harga barang itu sendiri. Ceteris paribus, yaitu 1. Harga barang lain. Faktor harga barang lain dapat memengaruhi permintaan, sehingga harga barang lain juga dapat memengaruhi penawaran. Biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan jumlah pengeluaran produsen dan memproduksi suatu barang. 3. Tujuan perusahaan. Setiap perusahaan tentu ingin atau berusaha untuk memperoleh keuntungan yang optimal. D. Teknologi. Perkembangan teknologi juga memengaruhi penawaran. Perusahaan yang menggunakan teknologi canggih akan menghasilkan barang lebih banyak dengan biaya yang lebih murah. Perkiraan harga masa depan. 5.
Pada situasi dan kondisi tertentu, perusahaan memprediksi tentang kebutuhan yang tinggi atau suatu barang atau jasa sehingga dapat mengaruhi suatu penawaran. 6. Pajak dan subsidi. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pajak dan subsidi akan mengaruhi penawaran. Contohnya, apabila pajak suatu barang dinaikkan, maka permintaan akan cenderung menurun, sehingga memengaruhi penawaran. Sebaliknya, ketika suatu barang mendapat subsidi dari pemerintah, maka harga barang tersebut akan turun dan mempengaruhi tingkat permintaan. 3. Harga dan terbentuknya harga pasar. Setelah mempelajari konsep permintaan dan penawaran, dipahami bahwa permintaan berada pada sudut pandang konsumen dan penawarannya ada pada sudut pandang produsen. Pada saat pembeli dan penjualan melakukan transaksi, terjadi proses tawar-menawar dan kesepakatannya harga. Harga kesepakatan pembeli dan penjual inilah yang disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Harga pasar terbentuk pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. 4. Fungsi permintaan dan penawaran. Setelah memahami konsep permintaan dan penawaran, di mana dapat menentukan tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan, maka dapat menghitung fungsi permintaan dan penawaran dengan menggunakan rumus seperti P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan jumlah Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1, di mana P itu harga, P1 itu harga awal, P2 adalah harga perubahan, Q adalah jumlah barang, Q1 adalah jumlah barang awal, dan Q2 merupakan jumlah barang perubahan. D. Pasar ekonomi. Setelah memahami konsep permintaan, penawaran, harga keseimbangan atau terbentuknya harga pasar, kini dapat dipelajari pengertian pasar dan aktivitas yang ada di dalamnya. Seperti, pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk transaksi. Pengertian ini tidak terbatas pada pasar fisik, tetapi juga secara daring atau online. Saat ini, bentuk pasar memang tidak hanya pasar berupa wujud fisik seperti yang biasa. Pasar di era modern ini juga dapat merupakan jual beli online yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui berbagai aplikasi belanja berbasis TIK, kita dapat bertransaksi tanpa perlu bepergian kemana-mana. Secara umum, keduanya dapat dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Dilihat strukturnya, pasar juga dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang paling ideal karena pasar ini dapat menjamin terwujudnya kegiatan ekonomi yang lebih efisien. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual dan pembeli serta harga terbentuk melalui mekanisme pasar sehingga penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Tidak ada satu penjual atau pembeli yang dominan dalam pasar persaingan sempurna. Dalam praktiknya, pasar persaingan sempurna tidak ada, yang hanyalah ciri-ciri pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna. Selain pasar persaingan sempurna, terdapat pula pasar persaingan tidak sempurna. Umumnya, pasar persaingan tidak sempurna ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli.
pada pasar persaingan tidak sempurna, umumnya akan ada penjual atau pembeli yang dominan dan dapat mempengaruhi pasar. D. Peran bank dan lembaga keuangan bukan bank. 1. Bank. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam membentuk simpanan dan mengeluarkan dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat banyak. Secara sederhana, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat demi kemaslahan bersama. B. Fungsi dan tujuan bank selaras atau konsep bank yang telah kalian pahami. Fungsi dan tujuan bank adalah sebagai berikut. 1. Bank penghimpun dana masyarakat. Dalam hal penghimpun dana masyarakat, tidak bertindak sebagai wadah atau fasilitator bagi masyarakat yang ingin menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan lain sebagainya. Bank sebagai penyalur dana untuk masyarakat. Dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat, bank dapat memberikan layanan dalam bentuk kredit. C. Jenis bank. 1. Bank sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Di Indonesia, bank sentral adalah Bank Indonesia. 2. Bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Berdasarkan prinsip kegiatannya, bank umum dan BPR dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan syariah. Konvensional sendiri dapat diartikan sebagai bank yang menggunakan sistem-sistem yang berlandaskan pada umumnya hukum positif yang berlaku di suatu negara. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan pedoman atau sistem yang sesuai dengan syariat Islam. 2. Industri keuangan non-bank (IKNB) adalah badan usaha selain perbankan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang keuangan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. IKNB terdiri atas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan khusus, dan lembaga keuangan mikro.
sebagai beberapa penjelasan terkait dengan jenis-jenis IKNT. Asuransi. Menurut UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang dimaksud asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk satu, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang ditimbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang memungkinkan diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. 2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil penggunaan dana. B. Dana pensiun. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang berjanji manfaat pensiun. Dana pensiun terdiri dari 1. Dana pensiun memberi kerja. Dana pensiun yang dibentukkan oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 2. Dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang diberikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. 3. Dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. C. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan sendiri khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. D. Lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro. Kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM dilarang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing. LKM harus dimiliki oleh warga negara Indonesia.
badan usaha milik desa kelurahan, pemerintah daerah kabupaten dan kota dan koperasi. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Teknologi finansial, financial technology or fintech. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut lembaga keuangan non-bank dan untuk beradaptasi sehingga lahirnya teknologi finansial. Teknologi finansial merupakan inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Sukma 2016. Berdasarkan penjelasan OJK, aktivitas teknologi finansial meliputi peminjaman dan pembayaran yang berbasis teknologi informasi. 3. Pasar modal. Selain perkembangan dan IKNB, terdapat juga jasa keuangan yang memfasilitasikan masyarakat untuk jual beli modal, yakni pasar modal. Pasar modal di Indonesia dikelola oleh Bursa Efek Indonesia (BI). Terdapat berbagai produk pasar modal yang diperjualbelikan di BI. Beberapa produk tersebut diantaranya saham, reksadana, surat utang, obligasi, dan exchange traded fund (ETF) melalui BI. Masyarakat dan investor dapat melakukan jual beli terhadap produk yang dikeluarkan oleh emiten yang terdaftar oleh BI. 4. Otoritas Keuangan OJK. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyediaan. OJK dibentuk pemerintah dengan 3 misi utama, yaitu 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan stabil. Dan 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan kata lain, fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Fungsi pengaturan dan pengawasan ini meliputi sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor IKNB. Dalam menjalankan fungsinya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Demikian pembahasan saya tentang mata pelajaran ekonomi di kelas 10 Demikian pembahasan saya tentang mata pelajaran ekonomi di kelas 10 SMA Islam Kreatif Cianjur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.